bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan. Kami dari Fakultas Hukum Angkatan 2019 akan memaparkan terkait dengan pengertian asas, tujuan, dan ruang lingkup hukum penanaman modal. Di sini saya, Hoirul Umam, akan memaparkan terkait dengan pengertian hukum penanaman modal. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan dengan menggunakan modal dalam negeri. Pasal 1 ayat 2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Pasal 1 ayat 3. Unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanam modal yaitu: 1. Adanya motif untuk mengingatkan atau setidak-tidaknya untuk mempertahankan modal. 2. Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakupi hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan dapat diraba. 3. Investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi saling asing dan investasi domestik. Investasi asing yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Unsur-unsur penanaman modal asing. 1. Dilakukan secara langsung, artinya investor secara langsung menanggung semua resiko yang akan dialami dari penanaman modal tersebut. 2. Menurut undang-undang, artinya bahwa modal asing yang diinvestasikan di Indonesia oleh investor asing harus didasarkan pada substansi, prosedur, dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan undang-undang yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. 3. Digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, artinya modal yang ditanamkan oleh investor asing digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia harus berstatus sebagai badan hukum. Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: yang pertama, kepastian hukum; yang kedua, keterbukaan; yang ketiga, akuntabilitas; yang keempat, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; yang kelima, kebersamaan; yang keenam, efisiensi, berkeadilan; yang ketujuh, berkelanjutan; yang kedelapan, berwawasan lingkungan; yang kesembilan, kemandirian; yang ke-10, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofian Sauri dari kelas HK 19B. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain yaitu: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Menciptakan lapangan kerja. 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. 4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. 5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. 6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. 7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan yang ke-9 terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dasar penanaman modal. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penetapan modal untuk: A. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk menguatkan daya saing perekonomian nasional, dan B.
mempercepat peningkatan penanaman modal dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana yang dimaksud pemerintah. A. Memberi perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan sikap tetap memperhatikan kepentingan nasional. B. Menjamin kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan C. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perundingan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahlan Sihabillah, saya dari HK19B. Saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang penanaman modal asing. Penanaman modal asing PMA lebih mempunyai banyak kelebihan, diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini sangat penting bagi negara, sedangkan berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja. Dalam pasal 2 Keputusan Presiden nomor 29 tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan satu atap, dan ditentukan bahwa penyelenggaraan penanaman modal terdiri atas bidang-bidang. Yang pertama, kebijakan dan penerimaan penanaman modal, pengembangan penanaman modal. 2. Promosi dan kerjasama penanaman modal. 3. Pelayanan persetujuan perizinan dan fasilitas penanaman modal. 4. Pengelolaan sistem informasi. 5. Pengadilan pelaksanaan penanaman modal. Demikian materi yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan dalam penyampaian yang kami berikan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.